Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Islami Alban dengan NPM 205102023 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Nadenta Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Lingkungan dan Kebijakan Ekonomi. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Ekonomi dalam buku pengantar ilmu karya Hendra Safri adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Sedangkan sumber daya dalam buku ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan, teori dan aplikasi karya Ahmad Fauzi mengatakan pengertian sumber daya pada dasarnya mencakup aspek yang jauh lebih luas. Dalam literatur, sering dinyatakan bahwa sumber daya memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam sumber daya, terlepas apakah sumber daya tersebut dikonsumsi atau tidak, atau lebih ekstrim lagi, terlepas dari apakah manusia ada atau tidak. Apabila digabungkan, ekonomi sumber daya alam adalah aplikasi ilmu ekonomi terhadap sumber daya alam, yaitu semua benda hidup atau mati yang ada secara alami, yang secara tradisional dikaitkan kegunaannya bagi manusia. Kegunaan yang dimaksud di atas dilandasi oleh tingkat teknologi yang dikuasai oleh manusia maupun keberadaan sosial ekonomi yang berlaku. Dalam buku Ekonomi Lingkungan karya Yun Hendry dan Haas dan Bustari Muhtar yang diterbitkan pada tahun 2021, lingkungan didefinisikan sebagai wadah yang berada di luar suatu objek di mana terjadi interaksi antar objek tersebut dengan komponen yang ada pada wadah eksternalnya. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam atau SDA dan lingkungannya yang terbatas, sehingga fungsi atau peranan SDA dan lingkungan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan penggunaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Klasifikasi sumber daya alam. Di dalam klasifikasi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Yang pertama, berdasarkan skala penggunaan waktu pembentukan SDA. Nah, dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok stok dan kelompok alur. Kelompok stok itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama itu memiliki cadangan yang terbatas. Yang kedua, eksploitasi SDA hutan laut akan menghabiskan cadangan SDA tadi. Nah, bila dimanfaatkan berlebihan, mungkin masa depan tidak tersedia lagi sumber daya alam tadi. Disebut juga apa? Disebut juga sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resources, atau habislah istilahnya, exhaustible. SDA yang kita maksud dalam kelompok ini itu ada mineral, logam, minyak, dan gas bumi. Yang kedua, kelompok alur. Kelompok alur memiliki karakteristik yaitu jumlah fisik SDA dapat berubah sepanjang waktu. Nah, yang kedua ada jumlah SDA yang dimanfaatkan sekarang dapat mempengaruhi ketersediaannya di masa mendatang. Nah, kebalikan dari kelompok stok tadi disebut SDA yang dapat diperbaharui atau renewable sources. SDA dalam kelompok ini seperti hutan, tanah, ikan, udara, angin, dan sebagainya. Berdasarkan penggunaan akhir SDA, yaitu yang pertama, sumber daya material yang dimanfaatkan sebagai bagian dari suatu komoditas bahan baku. Nah, dikelompokkan menjadi material metalik dan material non-metalik. Yang kedua, sumber daya energi. Nah, digunakan untuk menggerakkan energi melalui proses transformasi, panas maupun transformasi energi lainnya. Termasuk dalam kelompok ini seperti energi surya, angin, minyak. Lalu kita masuk ke konsep ekonomi lingkungan. Yang pertama ada konsep keseimbangan materi atau material balance concept.
Dalam ekonomi lingkungan, konsep keseimbangan materi ini akan ditekankan pada gambaran fisik sumber daya alam yang ada pada lingkungan, material atau bahan. Contoh keseimbangan material pada hutan jati, salah satu fungsi hutan ialah sebagai penyimpan atau cadangan air. Dalam suatu lingkungan hutan terdapat banyak jenis tumbuh-tumbuhan, sehingga masing-masingnya berkontribusi terhadap fungsi hutan sebagai penyimpan atau cadangan air tersebut. Semua akar tumbuh-tumbuhan yang ada hidup dan berkembang di dalam tanah dan mengikat agregat tanah sehingga kondisi tanah menjadi tidak mudah terkikis. Sehingga tanah itu pun menjadi mampu untuk menyimpan partikel air. Untuk menjawab pertanyaan jenis tumbuh-tumbuhan, yang manakah yang paling berperan dalam hal fungsi hutan tersebut? Bisa ditentukan dengan menentukan populasi mana yang paling besar. Contohnya, apabila pohon jati yang mendominasi, maka kualitas fungsi pohon jati tersebut lebih besar dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Dalam kaitannya dengan fungsi hutan. Yang kedua ada konsep analisis biaya dan manfaat atau cost and benefit analysis concept. Manfaat didefinisikan sebagai nilai barang atau jasa bagi konsumen. Sementara definisi biaya adalah manfaat yang hilang atau dilepas atau tidak diambil. Berkaitan dengan isu SDA dan lingkungan, maka konsep ini pada prinsipnya ialah suatu metode yang digunakan dalam menilai apakah perilaku atau kegiatan manusia tersebut layak atau feasible atau tidak. Kelayakan atau kelayakan itu didasarkan pada hasil analisis. Misalnya, pada wajah tersebut pemerintah meluncurkan program penanggulangan polusi yang diikuti dengan memunculkan biaya program. Biaya program yang akan muncul tersebut dapat dihitung dengan cara menghitung berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Nah, dengan menghitung besarnya nilai pemanfaatan sumber daya yang lain yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Contohnya di sini ialah gaji sumber daya manusia yang ikut dalam program dan lain-lain. Nah, pada contoh ini yang disebut manfaat adalah manfaat dari program penanggulangan polusi pada suatu wilayah tersebut. Besarnya manfaat program tersebut sebenarnya ialah seberapa besarnya pengurangan biaya polusi yang muncul. Nah, baik itu kerusakan dan pencemaran lingkungan maupun kerusakan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada konsep perlindungan lingkungan atau environment protection concept. Nah, konsep perlindungan lingkungan adalah konsep dalam ekonomi lingkungan yang pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan yang optimal. Kualitas lingkungan yang optimal berarti kualitas lingkungan tersebut baik untuk saat sekarang dan juga untuk masa mendatang. Nah, contohnya saja sebuah kawasan yang dilakukan penambangan liar oleh sekelompok orang. Sebut saja misalnya penambangan timah pada suatu lingkungan yang mana pada lingkungan tersebut juga dimanfaatkan oleh orang lain sebagai lingkungan tempat tinggal. Karena beberapa orang yang memanfaatkan lingkungan tersebut untuk tujuan ekonomis berupa penggalian bahan mineral, timah, maka kondisi permukaan tanah menjadi berlubang-lubang. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. Indeks ini dihitung dari nilai komposit berupa indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Suatu indeks yang dapat merangkum banyak variabel menjadi satu variabel merupakan salah satu pendekatan yang baik dalam menghitung dampak dengan banyak paparan lingkungan sekaligus. Indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Indonesia mengalami peningkatan pada 2021. Terlihat di grafik tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat skor IKLH pada tahun lalu sebesar 71,43 poin atau meningkat 1,16 poin dari 70,72 poin pada 2020. Peningkatan IKLH didorong adanya peningkatan pada skor indeks kualitas udara atau IKU dan indeks kualitas air laut atau IKAAI. Tercatat skor IKU pada 2021 sebesar 87,23 poin atau meningkat 0,02 poin dibandingkan 2020. Sementara itu, skor IKAL pada tahun lalu sebesar 81,3 poin. Nah, angka tersebut meningkat 12,9 poin dibandingkan pada 2020. Skor IKLH pada tahun lalu juga telah melebihi target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah
nasional atau RPJMN. Target IKLH di dalam RPJMN ini tercatat sebesar 68,96 poin. Provinsi yang berhasil mencatat target IKLH 2021 yakni sebanyak 28 provinsi, sedangkan 6 provinsi lainnya belum memenuhi target. Selanjutnya ada instrumen ekonomi lingkungan hidup. Nah, itu adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan. Nah, hal ini ditegaskan dengan PP nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Tujuan pengaturan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam PP 46 tahun 2017 adalah untuk menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi, mengupayakan pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur, serta membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup. Itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.